Shalom, selamat malam. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah PWGT sesuai yang terjadwal pada hari ini. Yang mendapat ibadah PWGT adalah keluarga Nyonya Yuliana dan keluarga Ibu Luciana Martinus. Baiklah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat 33 ayat 1, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Pertolongan kita dalam ibadah ini itulah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita, Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. lalu percaya kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 54, Tak Kita Menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, tegaklah firman Allah
Untuk pembacaan firman, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini. Tuhan, persekutukan kami satu dengan yang lain untuk menyatakan penyembahan di hadapan-Mu bersama-sama dengan PWGT Jemaat Masaleh. Dan pada malam hari ini, keluarga kekasih kami, Ibu Yuliana dan Ibu Luciana Martinus akan menjadi mimbar pelayanan bagi pemberitaan firman Tuhan. Karena itu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, serta meneguhkan kami untuk melakukan firman itu dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Lukas pada pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema perenungan kita pada malam hari ini, hati Tuhan penuh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ibu-ibu yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan. Satu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Seberapa peka hati Anda dan saya terhadap penderitaan orang-orang di sekitar kita? Seberapa peka hati kita tersentuh oleh belas kasihan terhadap mereka yang hidup dalam kekurangberuntungan? Jujur kita harus akui bahwa dalam konteks dunia yang semakin individualistis dan juga materialistis, kehidupan berbela rasa peduli terhadap orang-orang yang hidup dalam kekurangberuntungan semakin merosot. Menolong seseorang, bahkan menyatakan tanda kasih bagi mereka yang hidup dalam kekurangberuntungan,
masih bergantung pada kepentingan. Jikalau ada untung, oke, saya dapat menolong orang itu. Tetapi jika saya sama sekali tidak mendapatkan untung daripadanya, untuk apa saya menolong dia? Sehingga ada ungkapan anak-anak milenial, apa untungnya aku menolongmu? Emangnya gue pikirin? Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, siapapun, saudara dan saya, kita diberi tanggung jawab yang besar bagi Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan semua manusia dengan latar belakang yang berbeda, dan Tuhan memberikan tanggung jawab bagi kita, wajib hukumnya untuk menaruh peduli pada siapapun juga. Mengapa? Ini sebuah pertanyaan. Mengapa wajib hukumnya bagi setiap orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan untuk menyatakan peduli kepada siapapun juga? Karena saudara-saudara, Allah sudah sedemikian rupa menyatakan kepeduliannya kepada saudara dan saya. Bisa saudara-saudara bayangkan, jika Tuhan berkata, emangnya gue pikirin, biarin saja. Lalu siapa yang dapat menolong kita? Kalau Tuhan tidak lagi menaruh peduli terhadap kehidupan saudara dan saya, maka siapa yang dapat membebaskan kita dari hukuman dosa? Karena itu menjadi seorang Kristen, Anda dan saya harus memiliki hati yang berempati pada keadaan orang lain. Perikop bacaan kita menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi di kota Nain. Dicatat dengan jelas bahwa ada sekumpulan orang hendak keluar kota itu sambil mengusung jenazah. Siapa yang mati? Yang mati adalah seorang anak muda, anak laki-laki, anak tunggal, anak satu-satunya. Anak siapa? Anak seorang janda. Dengan detail, sang tabib Lukas memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada saat itu. Dan dengan demikian kita mau menangkap pesan bahwa betapa penderitaan yang dialami oleh ibu janda ini sangat berat. Sekali lagi, sangat detail. Sang tabib Lukas mencatat peristiwa itu, yakni seorang anak laki-laki masih muda, anak seorang janda. Sehingga saudara-saudara, timbul pertanyaan dalam hati kita, mengapa tabib Lukas mencatat dengan detail hal-hal yang disebutkan dalam bacaan ini? Yang pertama, seorang laki-laki di kalangan bangsa Israel adalah sebuah kebanggaan. Seorang laki-laki adalah simbol keagungan sebuah keluarga. Seorang anak laki-laki adalah simbol kemuliaan dari sepasang suami istri. Karena itu, betapa hancurnya harapan si ibu janda ini ketika anak laki-laki satu-satunya harus terpisah daripadanya oleh karena kematian. Kemudian dikatakan bahwa ia masih muda. Artinya apa? Saatnya ibu ini akan mengalami sebuah kehidupan yang lebih baik karena anaknya sudah bertumbuh dewasa, dapat membantu dirinya untuk mencari nafkah bagi keluarga. Ia sudah menjadi pribadi yang besar,
dapat mencari nafkah untuk meringankan beban yang ada di pundaknya. Sehingga ketika anak itu mati, maka harapan sang ibu pun menjadi runtuh. Ibu ini kehilangan segala-galanya. Ia kehilangan martabatnya, ia kehilangan harga dirinya, ia kehilangan masa depannya. Karena itu wajar jikalau ia menangis. Sebab apa? Ia menangisi hidupnya yang tidak mempunyai arti lagi. Itulah sebabnya saudara-saudara, pandangan Yesus tidak tertuju kepada usungan itu, tetapi pandangan itu terarah kepada ibu yang hatinya hancur. Tuhan Yesus tidak tega melihat si ibu kehilangan segala-galanya. Karena itu hatinya tergerak oleh belas kasihan dan suaranya begitu lembut terdengar, "Ibu, jangan menangis." Tuhan Yesus tidak sekedar mengucapkan kata-kata penghiburan. Sama seperti ketika kita menyampaikan penghiburan kepada orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Yesus tidak sekedar mengatakan, "Sabar ibu, memang begitulah kenyataannya, hidup manusia harus menjalani segala yang fana." Tidak sampai di situ. Tetapi Yesus bertindak. Ia mengalihkan pandangannya kepada persoalan yang membuat hidup ibu itu hancur. Ia mengalihkan pandangannya kepada masalah yang membuat hati sang ibu itu tertekan. Ia bertindak dan tindakannya adalah melanggar aturan. Ia bertindak dan tindakannya itu melanggar hukum. Mengapa? Sebab bagi seorang rabi adalah najis jikalau ia menyentuh usungan jenazah. Orang biasa saja tidak diperkenankan menyentuh usungan jenazah, apalagi seorang yang disebut rabi. Tetapi saudara-saudara, hati yang peka dengan belas kasihan akan bertindak walau hal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kewajaran. Yesus bertindak sebab ia menilai dan menghargai kehidupan di atas segala-galanya. Nilai kemanusiaan, itulah yang pertama harus diperjuangkan. Sekalipun hal itu mengandung konsekuensi yang sangat berat. Karena itulah saudara-saudara, penghargaan Yesus terhadap kehidupan manusia, termasuk saudara dan saya, ia harus bayar lunas dengan memberi darahnya dan tubuhnya untuk disalibkan. Tindakan Yesus begitu jelas, saudara dan saya sangat berharga. Itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, khususnya ibu-ibu yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini, Ibu Yuliana, Ibu Luciana. Mari kita bangun keyakinan kita bahwa mata Tuhan tetap tertuju kepada persoalan yang menekan kehidupan kita. Ia mengerti kebutuhan yang paling prinsip bagi setiap orang, khususnya mereka yang kehilangan harapan. Yesus memberikan jalan keluar, mengembalikan harapan yang sudah patah. Ia menyentuh usungan itu, berkata kepada pemuda itu, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan anak muda itu pun bangkit, bercakap-cakap, lalu Tuhan menyerahkannya kepada ibunya. Banyak hal jikalau kita datang dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan yang menekan kehidupan. Ia akan mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya sehingga bisa berjalan dengan normal. Itulah sebabnya
Yesus bersabda, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengapa? Karena Tuhan penuh dengan belas kasihan. Ia tahu apa yang terbaik untuk kehidupan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kehidupan kita semua. Terpuji namanya, haleluya, amin. Tiba saatnya bersama-sama dengan keluarga kita akan memberikan tanda syukur kita. Mengiringi tanda syukur kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 274 ayat 1, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita satu dalam permohonan syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Sejenak waktu lamanya Engkau mempersekutukan kami satu dengan yang lain di dalam pembacaan dan perenungan akan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, materaikanlah firman-Mu itu di hati kami semua, supaya kami tetap memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau mengerti setiap persoalan, dan Engkau juga tahu untuk bertindak apa yang terbaik menurut pemandangan Tuhan untuk memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan saudara-saudara kami yang menjadi mimbar pelayanan bagi pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman ini akan meneguhkan kekasih kami Ibu Yuliana di dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Tuhan terus tuntun, beri kuat dan sehat di dalam mengangkat seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Berikan kesehatan yang bersahabat kepadanya, dan percukupkan apa yang ia perlukan bagi kehidupannya dan rumah tangganya, sehingga ia tetap merasakan kasih dan anugerah-Mu, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Memberkati anak-anak dalam hidup rumah tangga, dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Dinyatakanlah segala berkat dan karunia-Mu dalam kehidupan mereka. Pun demikian buat cucu-cucu anugerah Tuhan, diberkatilah mereka semua dalam tumbuh kembangnya mereka. Tuhan terus kawal dan pelihara, dan nyatakan segala yang baik untuk meraih hidup dan masa depannya. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Hamba pun berdoa bagi kekasih kami, Ibu Luciana Martinus. Mari Tuhan nyatakan kebaikan-Mu dan kasih-Mu kepadanya. Menyatakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat baginya, sehingga ia dimampukan untuk mengangkat segala tugas dan kewajibannya selaku orang tua tunggal di tengah-tengah kehidupan keluarga.
Karuniakan hikmat kepadanya untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak anugerah-Mu, dan juga di dalam mencari apa yang diperlukan bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga. Menyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam tugas dan tanggung jawabnya, di tengah-tengah pelayanan bersama selaku majelis gereja, sehingga ia tetap setia untuk mengemban tanggung jawabnya dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba percaya bahwa Engkau akan menyediakan yang terbaik untuk hidup dan masa depan rumah tangganya. Hamba berdoa bagi anak-anak anugerah-Mu, bagi anak kekasih Andre, dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Karuniakan kepadanya hikmat dan kearifan, agar ia dapat memberikan teladan yang baik dan benar untuk saudara-saudaranya. Ia boleh menuntun saudara-saudaranya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mari Tuhan, Engkau berikan kuat dan sehat badani kepadanya dan keberhasilan dalam setiap tugas pekerjaannya. Memberkati saudara kekasih Linda. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam perjuangannya, khususnya di dalam mencari lapangan pekerjaan. Kasihani dia Tuhan, bukakan kesempatan baginya untuk mendapatkan tempat, agar ia dapat melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Terima kasih Bapa, berikan kuat dan sehat badani kepadanya. Pun demikian, buat anak kekasih Nando dan Amanda, di dalam tumbuh kembangnya mereka selaku pribadi remaja, pribadi anak muda, di dalam mengejar harapan dan cita-cita mereka. Mari Tuhan, berikan keberhasilan bagi mereka, agar mereka boleh mendapatkan yang terbaik demi hidup dan masa depannya. Sehingga anak-anak karunia-Mu ini tidak akan gagal dalam hidupnya, tetapi bersama dengan Tuhan, mereka dapat meraih masa depannya. Hamba berdoa untuk orang tua, nenek kekasih, nenek Andre, di dalam hidup dan masa tuanya. Kurniakan kuat dan sehat badani kepadanya, dan lapangkan jalan baginya untuk menikmati hidup bersama dengan anak dan cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Memberkati seluruh anggota PWGT di Jemaat Masale. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam hidup mereka, pribadi lepas pribadi pun dalam kehidupan keluarga. Memberkati pasangan hidup mereka, diberikan kuat dan sehat badani, sehingga mereka tetap setia untuk mengemban tanggung jawabnya dalam roh takut akan Tuhan. Memberkati pengurus PWGT di dalam tugas dan tanggung jawab menata pelayanan yang lebih baik ke depan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang tetap setia di dalam menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Biarlah firman Tuhan yang terus diberitakan kepada mereka akan menjadi rema berkat bagi kehidupan mereka untuk menikmati hidup yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang telah lanjut usia, oma-oma dan opa-opa. Mari Tuhan berkati mereka semua. Nyatakan kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menikmati hidup ini dengan berdamai sejahtera. Dan pada akhirnya hamba berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Hamba berdoa bagi kekasih kami Bapak Rafliansi Arruan, pun demikian Bapak Jonathan Sampetoding. Hamba berdoa bagi Ibu Alfrida Paimbonan, bagi kekasih kami Jenny Papa Puasa dan Audi Mantiri, dan bagi setiap mereka yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Mari Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan
bagi saudara-saudara kami yang menerima pelayanan pemberitaan firman pada saat ini lewat persembahan syukur mereka. Kiranya apa yang mereka persembahkan demi pelayanan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan Tuhan akan melapangkan jalan berkat untuk kehidupan mereka ke depan. Berkati rumah tangga hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kebaikan dan kasih-Mu bagi hamba-Mu ini di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Memberkati istri hamba-Mu, bersyukur atas kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, sehingga ia boleh berangsur-angsur pulih kembali. Karuniakan yang terbaik untuk hidupnya, agar ia tetap kuat dan sehat untuk mengemban tanggung jawab pelayanan. Memberkati anak-anak hamba-Mu, Ade Diel Epi, pun demikian, Ita dan Geri, rahmat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Memberkati kekasih kami, Mama Stevi, yang telah mengangkat tugas dan tanggung jawab selaku liturgis. Mari Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati anak-anaknya. Memberkati kekasih kami, Pina, di dalam tugas dan tanggung jawab bersama di tengah jemaat ini. Kasih dan rahmat Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Memberkati kekasih kami, Bapak Eki, di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, di dalam segala karya dan perjuangannya. Tuhan memberi yang terbaik untuk kehidupannya. Memberkati kekasih kami, Cali, Tuhan berkati dalam tanggung jawab bersama di tengah-tengah jemaat ini. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus, Tuhan Muhalis kami yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku, saya jemput kita untuk berdiri dan kita angkat pujian Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita yang pada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam roh takut akan Tuhan. Percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbelas kasih. Ia mengerti setiap persoalan dan Ia tahu apa yang patut baginya untuk dilakukan demi kehidupan kita. Karena itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa besok kita akan melaksanakan ibadah, yakni renungan dan doa malam seperti biasanya tepat pada pukul 19.00.
Demikian saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah PW kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga Ibu Yuliana dan keluarga Ibu Luciana Martinus. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Johnny Delima dan Bapak Eki sebagai organis, juga kepada Pina, Cali dan Nando yang juga sudah mengambil bagian dalam ibadah PWGT kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selalu diberi sehat dan kuat dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Terima kasih, selamat malam.